Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asiswa Karim selaku Ketua KONI. Yang terhormat Haji Andi Akbar SPD MPD atau yang mewakili. Yang terhormat PLT Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Cabang Bone. Yang terhormat penanggung jawab kegiatan yang selalu menemani kami untuk menyukseskan dan terus memberikan kita arahan sampai bagaimana kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Ya, adapun kegiatan ini berjudul mengenai kompetisi wall climbing FPTI Bone 2025 dengan tema temukan potensi, bangun generasi, dan ciptakan prestasi. Tujuan kegiatan ini yaitu melahirkan bibit atlet yang baru dalam kejuaraan panjat tebing, meningkatkan minat, bakat, serta ketertarikan dalam olahraga panjat tebing, dan juga melihat tingkat percaya diri dan disiplin serta mental dalam melewati rintangan di khususnya cabur olahraga panjat tebing. Selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting yaitu membangun solidaritas dan kolaborasi antar peserta wall climbing competition dan lembaga pecinta alam yang ada di Kabupaten Bone terkhususnya. Adapun kategori lomba yang diperlombakan di acara ini yaitu ada 2 kategori. Kita buka kategori umum untuk lokal Bone dan juga kita buka untuk pelajar dalam artian untuk pencarian bibit atlet. Selanjutnya ada pun juga beberapa sponsor yang masuk untuk mensupport dan mendukung kegiatan kita, yaitu ada dari Seven Brick, ada dari Akar Mas, ada dari Bone Second, ada dari Kopma Yayan Bone, ada dari Sauraja Manajemen Soul System, ada dari Air Rental, dan ada dari Bola Outdoor. Dan yang paling penting, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 12 sampai 13 Juli 2025, Sabtu Minggu. Dan kegiatan ini berjalan dari setelah nanti pembukaan, kita akan mulai lomba sampai malam, dan besoknya kita lanjut mulai dari sore sampai malam. Jadi saya harapkan untuk teman-teman mungkin bisa meramaikan dan bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga serta komunitasnya. Akhir kata, manjat itu mudah, yang susah adalah menjadi pemanjat. Sekian, Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh PLT Ketua Umum FPTI Bone, dalam hal ini Kakanda Muhammad Yusra Nasib, dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua KONI, dalam hal ini Andes Asiswa Karim, dan yang terhormat Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andes Haidar MSc. Saya ini mau bercerita banyak ini tentang keluh kesah panitia.
Halo. Ya, tiba-tiba saya dihubungi sama ini ketua umum, bilang bisa kau laksanakan ini ketua EPT, bilang saya siap. Saya pikir-pikir kapan lagi untuk mendidik anak-anak semua ini, adik-adik semua ini. Dalam hal perjalanan ini banyak sekali tantangan karena mereka mau diajar cara berorganisasi, cara mengeluarkan pendapat dan cara cara bersilaturahmi dan cara saling menghargai. Ini yang susah ini. Kita mau bangun tim, namanya juga organisasi kadang ada dinamika. Itu yang kadang-kadang teman tidak paham. Ada yang bertengkar, tidak ini. Tapi namanya kita ketua harus memadukan semua itu supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ketua panitia menelpon, "Kak, bagaimana ini kurang dana?" Bilang berapa? Walaupun saya tidak punya uang, tapi saya kan siap. Bilang kau berapa butuh? 2 juta. Bilang ya, saya setengahnya. Kau carikan bagaimana caranya. Yang jelas setengahnya saya siap. Bukan saya banyak uang, tidak. Tetapi saya mau melihat adik-adik berkembang. Dan ada kasus yang bagus kemarin dengan adanya kasus Agam Rinjani. Ini olahraga panjat tebing tiba-tiba naik daun. Bilang kalau anakmu mau jadi hebat seperti Agam Rinjani, jadi kau pemanjat. Karena situ cikal bakalnya mountain rescue ada semua di situ. Mountain rescue, vertical rescue, ada semua di situ. Tali temali, tidak mungkin Agam bisa sehebat kalau bukan pesat seperti itu. Jadi ibu-ibu, bilang saya ibu-ibu tidak perlu takut. Kalau mau anak jadi pemanjat, seperti itu hasilnya. Akhirnya Agam viral di dunia. Kalau tidak begitu, tidak ada dasarnya, tidak mungkin Agam berani seperti itu. Jadi satu keuntungan itu Agam tiba-tiba melejit. Bahwa dia dasarnya dari mana? Dari panjat tebing. Dan saya ucapkan juga kepada yang banyak membantu saya, Sekretaris Umum dalam hal ini Aswar, Ketua Panitia yang banyak berkeluh kesah. Saya harus menampung semua itu, dan kita sebagai kakak dan sebagai ketua harus memadukan semua itu. Kita jangan pernah jangan pernah mematahkan semangatnya mereka. Walaupun dalam perjalanannya bagaimana bisa dilihat kondisinya, wall yang carut marut, banyak yang harus perbaiki. Tiba-tiba dia minta uang perbaikan yang notabene keuangan saya tidak sehebat dengan online, tapi saya bisa membantu. Pak, serencana saya mau adakan, tapi tidak bisa karena fasilitas tidak ada. Saya tawarkan bilang 2 minggu cari atlet perempuan. Kita adakan yang untuk perlombaan untuk perempuan. Tapi 2 minggu sih coba sampai 3 minggu, 4 minggu tidak ada. Bilang kita putuskan untuk perempuan tidak usah. Jadi kita putuskan untuk lokal dan pelajar. Dari situ dicoba terus, akhirnya dapat seperti ini, kejadian seperti hari ini. Jadi untuk olahraga panjat tebing memang tidak banyak peminat. Saya coba terus. Akhirnya tinggal berapa yang mendaftar. Bilang Kak cuma segini, bilang tidak apa-apa. Karena memang kita ini rencananya saya di PLT-kan ini untuk mencari atlet, temukan potensi. Makanya hebat juga anak-anak temukan ini. Temanya ini temukan potensi, bangun generasi, ciptakan prestasi. Bilang hebat juga ini. Padahal bukan pemikiran itu. Ini pemikiran adik-adik dalam rapat pertama. Bilang makanya saya tidak pernah ragukan generasi yang akan datang. Dari cara berpikirnya mereka, ini pemikiran S3 ini, pemikiran doktor. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya sempat ragu apakah ini bisa berjalan atau tidak. Tapi tanggung jawab yang saya pegang, saya harus laksanakan ini dengan dengan ketidakkompakan, disatukan, diramu, akhirnya terbentuk tim. Kenapa saya adakan ini? Jangan sampai juga kita nanti ada tiba-tiba kegiatan dan mengharuskan mereka kerja tim. Itu juga saya mau ramu. Akhirnya berhasil juga seperti ini. Dan tidak lebih dari kurangnya, saya juga terus minta saran sama Ketua Umum dalam hal ini Asrianto, bilang iya. Terkadang mereka adik-adik juga tidak segan konsultasi mereka, jadi mereka yang saya mau menjembatani mereka. Karena
saya tidak mau ada bibit perpecahan di dalam IPTI. Karena orang pasti senang kalau kita pecah. Bilangnya nanti kita singkirkan mereka, kita masuk. Akhirnya kita tercerai, membangun lagi dari bawah susah. Dan alhamdulillah kita sudah bisa lihat ada beberapa, mudah-mudahan nanti ini ada yang bisa kita ciptakan atlet nasional, kalau perlu internasional. Dan tidak lupa itu saya tapi untuk mewujudkan itu mudah-mudahan setelah ini dibantu ini untuk speed dan perbaikan beberapa ini yang bocor ini, mudah-mudahan bisa dibantu. Kalau saya pribadi saya bisa, tapi tidak seberapa, keuanganku tidak kuat. Mungkin saya bisa bantu 1 juta 2 juta. Setelah itu kalau saya bantu terus anak-anak, istri saya juga ngamuk. Jadi seperti itu. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih kepada ketua panitia, teman-teman yang telah mensupport saya. Itulah dinamika organisasi. Jadi belajar berpendapat, belajar begini, belajar ini. Kalau ada yang tidak disuka, usahakan sampaikan di forum. Jangan cerita di luar. Makanya saya sampaikan tadi malam, kalau ada yang tidak disuka sama saya, sampaikan di forum ini. Tapi saya tidak pernah suka kalau kau bicara di luar. Apapun itu, kau mau lempar saya pakai kursi, lempar. Tapi di forum itu sah-sah saja. Tapi kalau di luar itu urusan pribadi. Saya bilang, kalau kau ada yang tidak suka di panitia ini, sampaikan. Itulah caranya kita mendidik adik-adik. Akhirnya saya lihat muncul semangatnya. Oh, inilah tim saya. Dan bisa saya kerja selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semangatnya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi tim besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andes Haidar MSI. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Bone beserta dengan anggota. Yang terhormat Ketua Umum atau pendiri EPTI Bapak Asrianto. Yang terhormat PLT EPTI Kabupaten Bone. Yang terhormat Ketua Panitia beserta teman-teman panitia yang telah bersusupaya melaksanakan kegiatan ini sehingga apa yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini cerah, tidak hujan lagi. Semoga sampai selesai kegiatan ini berlangsung tidak hujan sehingga lancar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Pertama, kami dari Dispora sebagai pemerintah Kabupaten Bone dalam hal kegiatan untuk pelaksanaan event yang kita laksanakan, sebenarnya ini bertujuan untuk bagaimana caranya kita bisa melatih kepanitiaan dalam hal menghadapi nanti event yang besar, yaitu Porda atau Porprov. Itu merupakan kegiatan provinsi yang dilaksanakan di kabupaten, yang rencananya dilaksanakan di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Wajo dengan Kabupaten dengan Kabupaten Bone. Cuma dalam hal kegiatan untuk pelaksanaan ini Panjat Tebing, kemungkinan besar saya melihat bahwa untuk Panjat Tebing kemungkinan di Bone dilaksanakan, karena waktu ini dulu datang, saya mohon maaf Bapak Kepala KONI Pak, karena waktunya dulu datang di sini Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Wajo, dia melihat fasilitasi di sana, dan di sana memang ada juga untuk papan panjatnya, cuma tidak sebegini yang kita punya di Kabupaten Bone. Itu yang saya melihat pertama. Yang kedua, bahwa kami berbicara dalam masalah kepemerintahan dalam hal kelaksanaan nanti. Dia juga dulu menyinggung masalah pembukaan, dan dia datang di sini memantau stadion kita yang dari Wajo, dan dia mengatakan bahwa di sini memang tempat layak untuk pembukaan. Itu pun belum ada keputusan tentang hal demikian dari provinsi. Cuma kalau dia diberikan pendapat, dia menunjuk Bone untuk menjadi tuan rumah karena melihat dari fasilitas stadion kita yang sangat memadai. Untuk itu, teman-teman sekalian, kami berharap bahwa silakan sekarang untuk
berlatih terus untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi event tersebut. Walaupun sekarang ini kalau kita mengatakan bahwa ini World Climbing Competition untuk EPTI Kabupaten Bone tahun 2025, sebenarnya kalau kita melihat atletnya itu agak terlambat karena tahun depan itu sudah ada kejuaraan. Harusnya jauh sebelumnya ini memang harus berlatih terus. Makanya dalam hal ini KONI dan Dispora Kabupaten Bone bekerja sama dalam hal pemantauan atlet dan sekarang sudah berjalan. Itu ada memang tujuannya untuk melihat, memonitoring semua pencap-pencap yang ada di Kabupaten Bone, sampai di mana sekarang atletnya, sampai di mana kesiapan atletnya untuk menghadapi lomba nanti. Itulah makanya setiap dalam hal kita pertemuan dipertanyakan bahwa kesiapannya bagaimana. Karena jangan sampai hanya muluk-muluk saja ternyata kami mendatangi atletnya tidak ada. Jadi kami usahakan dan kami berharap kepada EPTI Kabupaten Bone untuk silakan bergiat Pak, silakan berlatih keras untuk menghadapi event ini. Karena kami dari Kabupaten Bone Pak berharap bahwa kalau kita bisa sukses tuan rumah dan juga sukses prestasi, itu yang paling penting kami anukan. Dan bahkan Bapak Bupati menghimbau kepada Dispora beserta dengan KONI Kabupaten Bone untuk mempersiapkan ini, pelaksanaan kegiatan ini dari baik tuan rumah maupun prestasi atletnya bagaimanapun caranya. Itulah sehingga sekarang ini KONI Kabupaten Bone bekerja keras untuk dalam hal kegiatan ini. Saya kira dari kita pemerintah Kabupaten Bone Pak sangat mensupport kegiatan yang ini dan memberikan apresiasi, karena dalam hal pencarian bibit atlet itu memang harus kita bergiat bagaimana supaya bisa kita memanfaatkan atlet lokal untuk berlatih dan mempersiapkan untuk mengikuti kejuaraan di Kabupaten Bone. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Bone. Dalam hal ini Bapak Dr. Andes Asiswa Karim dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kadispora Kabupaten Bone yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haidar bersama dengan Pak Hendra. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Bone, Pak Saryanto. Ini teman diskusi saya ya. Jadi tentu bahwa kami ke depan sangat mengharap melalui organisasi ini kita harus saling memberi dan menerima. Yang saya hormati PLT, ya EPTI, mungkin saya bisa mengatakan bahwa ini ketua harian barangkali, ya artinya tepatnya ketua harian. Ketua umumnya itu Pak Asrianto, mungkin Pak Yusran, ya sebagai PLT yang tidak apa-apa lah. Artinya kita gunakan bahwa sekarang ini PLT, ya EPTI. Yang saya hormati dan saya banggakan Adinda Aswar ya, yang selalu main di pojok ya, karena dia itu mantan pemain sepak bola Pak. Posisinya itu kiri luar, jadi selalu berada di kiri. Dia selaku penanggung jawab kegiatan ini World Climbing Competition 2025. Yang saya hormati Adinda, bisa juga Ananda barangkali karena muda, Selia, Ketua Panitia World
Climbing Competition 2025 yang saya hormati dan saya cintai para atlet peserta untuk kompetisi ini dan seluruh jajaran EPTI yang saya hormati dan saya banggakan. Hamdan wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini mari kita tahan tentunya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini dalam acara pembukaan World Climbing Competition tahun 2025 yang diinisiasi oleh EPTI Bone. Sebelum saya lebih jauh, saya dulu melirik ke makna daripada tema yang akan diangkat ini Pak, yaitu temukan potensi. Saya sudah bisa memaknai ya. Mungkin ada juga intervensi pemikiran dari Pak Asrianto ya. Jadi kalau saya menangkap ini memang jangkanya itu jangka panjang Pak. Temukan potensi. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Aswar di sini. Jangan dulu kita bicara banyak tentang porprov. Ya. Karena Pak Ketua Umum EPTI tidak ada memang target Pak. Saya maklumi karena kita ini melihat artinya kondisi olahraga ini memang kita harus realistis juga. Tidak boleh mulu-mulu orang seperti tadi disampaikan Pak Haidar. Nah, saya banyak berdiskusi sekarang ini bagaimana dulu caranya kita itu meramaikan tempat ini. Itu. Jadi mungkin ada formulasi saya tawarkan. Memang kalau misalnya kita jalan seperti ini kolaborasinya saya anggap belum maksimal. Ini sebenarnya nanti bisa kita gandeng juga. Kita masuk di pendidikan, Pak. Saya begini, bagaimana dulu menarik. Jangan dulu menyalurkan bakatnya anak-anak. Menarik dulu untuk menyaksikan event ini. Ya. Nah mungkin melalui momentum itu, bisalah menjadi alat, instrumen untuk men-trigger bakat daripada anak-anak kita. Sehingga ada preferensi, pilihan. Oh saya cocok di Panjat Tebing. Melihat artinya. Termasuk nanti perhelatan porprov ini sebenarnya momentumnya itu bisa men-trigger dari generasi muda kita. Untuk menentukan pilihannya, preferensinya bahwa saya memilih misalnya Panjat Tebing. Dengan melihat perhelatan yang ada. Ini memang kita harus motivasi. Karena anak-anak sekarang ini banyak misalnya terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan. Bukan saya mau mengatakan itu negatif. Tetapi kurang begitu positif. Nah kita arahkan bahwa olahraga sebenarnya ini bukan saja untuk prestasi, tapi bagaimana bisa membentuk watak. Jadi tidak ada olahragawan itu yang tidak punya knowledge dan attitude. Tidak ada itu. Kalau ada mengaku dirinya olahragawan kurang ajar orangnya bukan atlet itu Pak, bukan. Karena itu olahraga itu adalah merupakan itu wadah juga, instrumen juga untuk membentuk karakter kita. Jadi saya tertarik ini Pak. Ini ada 3 memang. Ada memang 3 yang disasar. Temukan dulu potensi. Bangun itu generasi. Terus kemudian ciptakan prestasi. Ini 3 momentum di sini kalau saya melihat. Dan ini tepat ini. Untuk temanya ini Panjat Tebing. Untuk sekarang memang seperti yang dikatakan Pak Asrianto. Kita belum banyak bisa berbicara banyak. Khususnya dalam porprov. Saya suka seperti itu. Saya ini Pak dalam pemantauan memang ada tim yang dibagi, tapi saya biasa gunakan kesempatan juga turun seperti di Muay Thai karena dia menarget 10 medali emas. Saya mau melihat bahwa apakah ini targetnya ada parameternya atau tidak. Nah, membuat target itu harus ada parameternya. Nah, mungkin saja bukan saya menganggap teman-teman itu pasang target apa adanya saja, ikut-ikutan, tidak. Tapi saya harus meng-cross check di bawah bahwa apa parameternya sehingga kita ingin menarget 10 medali. Nah, paling tidak bahwa kita bisa mengkomparasi atlet kita dengan atlet lain melalui perhelatan. Nah, baru-baru ini mau ikut di Makassar, dapat medali emas. Saya tanya Pak Dani, bahwa Pak Dani, apakah ini semua kabupaten ikut di Kabupaten Bone? Di Sulawesi Selatan. Itu bisa jadikan tolak ukur. Nah yang tahu itu bukan ketuanya yang tahu itu, ketuanya itu pelatihnya. Yang paling tahu bisa mengkomparasi antara atlet kita dengan atlet di luar. Nah,
Itu Pak perlu menjadi apa namanya bahan kontemplasi kita, bahan perenungan kita. Saya ini mengabdi di KONI Pak, tidak ada orientasi lain. Hanya mau bersama-sama teman-teman itu membangun olahraga. Itu saja. Tidak ada. Bukan juga bahwa saya ini sudah purna. Memang sudah mengalir itu apa namanya darah olahraga di jiwa saya. Memang sudah ya, karena saya juga mantan atlet gitu. Ya. Jadi persoalan keluh kesah Pak jangan menceritakan guys. Keluh kesahnya itu memang seperti itulah. Dan insya Allah karena kita ini sudah berjuang di Dispora, anggaran untuk perubahan ini sudah direview Pak. Memang dulu ada bukan salah mekanisme kurang tepat karena dulu Pak Kadisporanya Pak Hendra ini buru-buru. Saya dikasih waktu itu malam, masih di KONI lama, bahwa harus rampung ini kanda ini malam karena besok dimasukkan. Toh, akhirnya bahwa dana yang kita usulkan itu apa namanya, bukan apa namanya, tidak realistis lah, mengusulkan 5 miliar sehingga inspektorat mengatakan ini Pak Kadis harus direview. Alurnya sebenarnya dari KONI dulu masuk ke Dispora. Jadi pada waktu itu untunglah Dispora memanggil saya untuk sama-sama kita review. Dan semoga saja bahwa anggaran ini ya jangan mina kasih full, nak kasih mika setengah, ada yang kita bisa buat. Itu saja. Dan yakin dan percaya bahwa Pak ini tetap menjadi perhatian saya. Perhatian saya. Saya ini masuk di KONI bukan hanya untuk porprov jangka pendek. Kami diberi amanah ini Pak, limitnya itu 4 tahun. Iya, masa baktinya. Porprov itu 2026. Ya, develop untuk memfidasikan dia. Waktu saya dulu pelaksana tugas saya, lewat Pak Rayus dulu ya, saya bantu itu. Itu pun dulu pro kontra di dalam KONI, tapi tidak pada waktu itu jangan ke macam-macam. Nah, saya penentu kebijakan, gitu. Saya dulu beri bantuan. Semoga nanti ke depan tetap menjadi perhatian saya Pak. Dan yakin dan percaya kapasitasku selaku KONI, saya tidak memilih-milah olahraga ini, jangan. Makanya dulu Dinda membengkak itu usul anggaran kita karena ada cabur yang mengusulkan untuk perlengkapan. Saya bilang tidak, kasih masuk semua. Terserah itu Pemda melihat ini tidak rasional atau tidak. Saya tidak mau dia apa namanya ada nanti suara-suara mengatakan bahwa ada kita dibeda-bedakan. Saya tidak mau begitu ya. Usulkan saya semua. Siapa yang nanti yang dapat itu yang mujur, tapi tetap menjadi perhatian kita seterusnya. Jadi selanjutnya bahwa saya melihat bahwa yang ada di EPTI ini saya tidak meragukan kapasitas saya. Kenapa? Orang yang punya background memang di olahraga ini. Itu nah salah Pak, nah kok penari balik lo kekonya dia salah ya. Salah itu, tapi ini kan backgroundnya memang orang di olahraga ini. Dan sebuah hal yang perlu kita jadikan sumber inspirasi itu, siapa namanya? Pedrik itu, juara olimpiade. Masa di bawah ini tidak ada yang bisa lahir atlet-atlet. Jangan dulu, yang penting bisa berbicara di nasional. Saya berharap bahwa bendera FTI ini memang harus berkibar Pak. Bukan hanya di bawah ini, tapi saya harapkan itu di Sulawesi Selatan. Dan semangat ini saya melihat karena tempat mainanku dulu saya di Lapangan Merdeka Pak. Di Lapangan Merdeka, ramai dulu ini. Semangat ini kita harus bangun kembali. Kita harus bangun kembali. Itu tadi di awal saya menyampaikan bahwa hal ini memang kita harus ramaikan. Dan saya yakin kalau kita semua di sini mau berkolaborasi, mau bersinergi, saya yakin bahwa FTI di kedepannya lebih maju. Saya yakin dan percaya seperti itu. Dan tadi menyampaikan Pak Ketua Panitia Pak Yusran bahwa memang sangat dihindari itu adanya perpecahan. Saya melihat bahwa EPTI ini satu Pak, kuat ini, satu kesatuan ini yang bulat. Dan ini memang harus harus dipertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan, termasuk kolaborasinya. Insya Allah ke depan kalau kita berkolaborasi, buat event seperti ini, jangan dulu bilang banyak pesertanya, penontonnya juga harus diramaikan ke sini. Itu kita berkolaborasi, supaya bisa men-trigger artinya generasi kita. Jadi saya yakin Pak, dengan kita semua ini bersama dengan KONI, karena KONI kapasitasnya itu adalah
satu-satunya organisasi induk, organisasi olahraga, organisasi keolahragaan nasional yang memang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan punya wewenang untuk melakukan koordinasi dengan anggotanya. Jadi saya salut bahwa kegiatan ini, tapi ada juga cabur Pak yang bikin kegiatan, namun alanan tembusak koni deto, maunya begitu biar tidak melibatkan koni dalam kegiatan seperti itu, paling tidak bahwa ada tindasan, ada penyampaian ke koni, karena kami ini yang mengkoordinir dari seluruh induk organisasi olahraga. Sekarang ini sudah 40 cabang olahraga Pak. Bayangkan saja di Porprov nanti di awalnya, di panduan dulu itu hasil pleno bahwa hasil rakornis bahwa jumlah cabur yang dipertandingkan di Porprov itu adalah 45. Sekarang 47 lagi. Yang terbaru 47. Ada juga bola tangan, banyak yang muncul di situ karena banyak turunan-turunan ya dari induk olahraga itu. Akhirnya jumlahnya sekarang 47 akan diperlombangkan di Porprov dan 4 diantaranya itu eksebisi. Termasuk gulat. Gulat itu olahraga lama, tetapi mungkin saja kepengurusannya di daerah masih kurang begitu ya. Jadi saya harap bahwa ada tanggung jawab besar kita diberikan kepada pemerintah daerah karena Porprov itu Pak adalah agendanya gubernur. Kapasitasnya itu yang bertanggung jawab di Pekani itu menurut PP7 itu adalah pemerintah daerah. Kalau Porprov itu agendanya provinsi, tanggung jawabnya gubernur. Kapasitasnya KONI sebagai penyelenggara. Ya. Ini insya Allah kita bersama dengan Wajo, kami juga sudah kunjung ke Wajo. Saya ini sampaikan teman bahwa kita proaktif membangun komunikasi. Bahkan di pertemuan itu saya sampaikan Ketua Umum KONI Wajo, bahwa nanti ini jangan kita melihat keberhasilan ini secara parsial. Bahwa Wajo sukses, Bone gagal. Tidak begitu. Kalau gagal di Wajo, sukses di Bone, berarti Porprov 18 itu gagal. Seperti itu. Jadi keberhasilan ini Pak, keberhasilan kita berdua. Gagal Bone, Wajo berhasil, berarti sama halnya bahwa gagal itu Porprov 18. Tanggung jawab kita bersama semua. Ini kita sudah datang di sana untuk merancang logo Porprov dan maskot. Kita datangi dan kita berharap bahwa Wajo itu kan kita dijanji bahwa pekan depan kita mau bawa di sini karena saya sampaikan PTI bahwa KONI itu sudah pindah berkantor di sini Pak. Ya. Sudah pindah berkantor di gedung olahraga. Mudah-mudahan kita datangkan di sini bisa melihat bahwa gedung olahraga kita. Memang bahwa kita optimis seperti tadi disampaikan Pak Haidar bahwa kemungkinan besar kita tuan rumah. Tetapi hal itu di pertemuan kita lempar bahwa Bone ini tidak meminta. Tetapi kalau diberi amanah, ya sama saya sampaikan waktunya di pleno bahwa di Bone itu Pak dari rejim ke rejim memang seperti itulah memang karakter pemerintahannya orang Bone. Orang Bone itu sebenarnya tidak suka meminta, tetapi kalau diberi amanah tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Termasuk ini Pak Porprov kalau mau dilihat perputarannya belum kena kita. Porprov 2026 itu baru kurang lebih 20 tahun. Masih banyak kabupaten kota yang belum dapat giliran. Tetapi Bone ini mungkin karena pertimbangan pertama yaitu sarananya, terus kemudian letak geografisnya. Karena memang di PP7 itu salah satu syarat itu letak geografis. Karena memang di aturan itu bahwa bisa dilaksanakan tertunggal, bisa juga dua daerah. Bahkan KONI sudah menyepakati di pleno bahwa ke depan Porprov ini jangan ambil satu daerah, kita memang kasih dua daerah untuk pelaksana. Jadi kemungkinan nanti ke depan bahwa kebiasaan budaya yang sudah dilakukan oleh KONI provinsi memang mungkin 2 kabupaten dan tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada. Itu pun aturan juga menghendaki seperti itu kalau memungkinkan. Saya juga berdoa bahwa mudah-mudahan Panjat Tebing ini tempatkan di Bone. Karena salah satu endingnya itu bahwa menjadi tuan rumah orang, bagaimana bisa meningkatkan sarana prasarana. Jangan mikir ragu, saya sampaikan itu aja. Jangan mikir ragu bicara masalah venue. Venue-nya Bone tidak semuanya bagus juga. Tetapi ini kan agendanya provinsi. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya pembiayai. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini agendanya provinsi. Kalau agendanya provinsi kita memang pikirkan masalah pendanaannya. Siapa sebenarnya harus di depan. Nah makanya bahwa saya memang Pak Sedanto kalau ada memang pertemuan nanti kalau ini memang diperbincangkan, saya perjuangkan bahwa EPTI mudah-mudahan di Bone.
Kalau nampak nak pasti nak santui. Pasti dia santui. Boleh. Dan saya melihat juga sekilas bahwa sarananya PTI tidak juga di Wajo, tidak juga. Nah, Wajo itu meminta dulu hampir semua olahraga bela diri. Memang dia minta karena kenapa di Wajo itu banyak gedungnya ya. Banyak gedung-gedungnya. Si orang pasti saya akan lempar Pak PTI bahwa perlu menjadi Jadi itu tadi untuk memotivasi generasi yang lain. Itu saja barangkali yang sempat kami sampaikan. Jadi jaya PTI, jaya Bone, jaya Sulawesi Selatan, jaya Indonesia. Itu kata kunci saya Pak. Memang bahwa olahraga memang harus kerja keras orang. Tidak bisa duduk minum kopi, merokok, melihat, menghayal, tidak cukup seperti itu. Memang harus ada langkah-langkah konkret dari kita. Dan saya yakin dan percaya SDM yang ada PTI, saya pernah ragukan. Itu tadi dasar saya orang yang punya pengalaman. Apalagi di Ndaku ini banyak ya. Artinya banyak pengalamannya. Pernah wakil ketua DPR Pak ini, Pak Asrianto ya. Tangan dulu. Ya. Dan di dalam perjalanannya, kiprahnya di DPR, saya tahu persis. Orang punya komitmen. Di P3 dulu orang punya komitmen. Jangan bidangi bahwa dalam hal apa saya menilai. Ada dulu memang agenda daerah, saya melihat bahwa P3 itu memang konsisten juga pada pendiriannya. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya terima kasih banyak. Dan ini PTI ke depan bisa maju atau tidak, keseluruhan lebih cika nggak? Bukan nih, kakonya dia. Pak Srianto ada di otak kanan saya tersimpan. Ya itulah saja barangkali yang perlu saya sampaikan bahwa kita ini ke depan butuh kolaborasi, sinergi yang kuat. Jadi memang kita hindari bahwa adanya paksi-paksi di dalam organisasi. Itu juga saya sampaikan dulu teman-teman di KONI, jangan. Di KONI terlalu banyak orang Pak. Ya, saya melihat kayaknya ini mau diundang baru datang. Ini yang susah ini. Makanya kemarin saya lempar itu masuk di WA itu tupoksinya. Kenapa saya lempar begitu? Supaya Anda bisa berpikir bahwa apa yang saya harus lakukan untuk menjalankan Porprov ini. Ya di bidang hukum ya silakanlah bagaimana bisa memproteksi atlet di Bone ini. Seperti itu. Bidang organisasi bagaimana bisa melakukan pembenahan. Termasuk cabur-cabur yang sudah mau berakhir masa jabatannya. Ya karena ini memungkinkan juga di perdebatan ini bisa mungkin ada konsekuensi hukum. Ya. Ini ada wadah yang namanya arbitrasi. Itu biasa diangkat persoalan ke sana ya. Tetapi memang kita butuh orang-orang teman-teman kita di KONI yang mempunyai latar belakang hukum, yang tahu masalah hukum. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan, yang saya stressing kembali, tidak pernah saya ragu dengan PTI. Mari kita sama-sama majukan. Dan insya Allah nanti, kalau memangnya tidak, misalnya tersentuh dari provinsi nanti, tetap di KONI bisa menjadi bahan perhatian ini. Ini ada orang KONI ini. Jangan cuma saya yang pikir Pak ya. Pikiran itu harus lahir juga secara bottom up. Jangan top down dari saya semua. Aduh, percuma organisasi jalan seperti itu Pak. Ya. Bisa juga muncul kesan ada potensi bahwa kami ini yang mendominasi, padahal tidak. Memang kondisi seperti itu. Jadi teman-teman saya harap ya, itu saya buka bahwa KONI itu jadikan think tank ya. Wadah untuk berpikir. Gunakan kita tempat untuk sharing menyangkut masalah olahraga. Jangan persoalan-persoalan yang tidak gunanya dibawa ke situ. Ya, untuk kemajuan olahraga. Itu saja barangkali yang sempat saya sampaikan. Maka pada akhirnya pada hari ini Sabtu 12 Juli 2025 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa World Climbing Competition 2025 yang diinisiasi oleh PTI Bone saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kami mengajak Ketua KONI serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone untuk melakukan pemasangan poin atau pegangan pertama pada wall sebagai simbolis bentuk terbukanya acara secara resmi dan didampingi oleh PLT Ketua Umum serta penanggung jawab event untuk melakukan pemasangan poin secara simbolis.
Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk para pengurus mungkin bisa maju ke depan. Cek. Untuk Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas. Oh, gaya bebas. Oke. Ya udah, siap. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Mantap. acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Syahril Bambang Petamuga. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, merendahkan hati kita sejenak, dan izinkan saya memimpin teman-teman semua untuk membacakan doa seperti yang telah diamanahkan panitia pelaksana kepada saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara well climbing kompetisi panjat tebing Bone. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang tak terhingga. Selama kegiatan kami, berilah kami kemampuan agar bisa melaksanakannya dengan lancar. Atas ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Billahi fi sabilil haq. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan pembukaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nadia Regita Cahyani selaku MC pembukaan Wall Climbing Competition FPTI tahun 2025 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh peserta atlet agar kiranya tetap standby karena setelah ini akan memasuki ruang karantina. Terima kasih.